Halo semuanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan rumus kondisional atau fungsi kondisional ya di buku kalian halaman 167. Kalau kalian nggak paham kondisional, kalian bisa ingatnya dengan if ya atau jika. Nah, ini kebanyakan kalian kurang paham di sini ya. Jadi Ibu mohon diperhatikan betul-betul. Nah, ini Ibu pakai data yang nilai kelas 7 ya di sini. Nah, di sini ada kolom keterangan yang di situ ada pertanyaan seperti ini. Ada keterangan seperti ini. Jika nilai rata-ratanya lebih dari 75, maka dinyatakan lulus. Jika kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini Ibu copy dulu. Oke, Ibu taruh di sini. Nah, ini ya. Ibu kecilkan saja biar terlihat. Oke. Jika nilai rata-ratanya lebih dari 75 maka dinyatakan lulus, jika kurang maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini adalah berbentuk sebuah pertanyaan kan? Di sini Ibu tuliskan seperti ini, pertanyaan. Nah, pertanyaan, kalau ada pertanyaan pasti di situ ada jawaban yes, jawaban iya, atau jawaban tidak. Pasti kan seperti itu kan? Jadi kalau ada pertanyaan pasti seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini apa? Jika nilai rata-rata lebih dari 75. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Jadi rata-rata apakah lebih? Nah, ini adalah tandanya lebih dari ya. Kalian pasti tahu semua lah ya. Nggak perlu Ibu jelaskan ya. Oke. Nah, ini rata-rata lebih dari 75, ya kan? Pertanyaannya seperti ini kan? Pertanyaannya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Jika rata-ratanya lebih dari 75, nah, di sini jawaban yes-nya. Jawaban yes-nya apa? Ya, betul. Lulus. Jika dia kurang dari 75 maka dia tidak lulus. Atau Ibu ulang lagi. Pertanyaannya adalah jika rata-ratanya lebih dari 75, jika iya berarti dia lulus. Jika tidak, berarti dia tidak lulus. Nah, ini adalah rumus dari if. Jadi kalian tidak usah anggap if itu adalah rumus yang susah, karena rumusnya if itu hanya seperti ini. Jadi pertanyaan, jawaban yes dan jawaban no. Hanya ini saja ya rumusnya if. Jadi kalian jangan bingung. Jadi kalau if itu langsung kalian ingat aja. Oh, yang pertama pertanyaan, yang kedua yes, jawaban yes, dan yang kedua jawaban no. Nah, gimana Bu penulisan di Excelnya Bu? Jadi seperti ini. Penulisan di Excelnya if pertanyaan. Nah, rata-rata. Nah, kita lihat rata-rata di sel berapa? Rata-rata di sel nih, ini ya. Rata-rata di sini di sel G6. Oke. Di sel G6 berarti kita isi G6 ya. G6 lebih dari 75. Nah, jika iya, naik setelah itu koma ya, koma dulu. Yes, kalau yes dia lulus. Nah, kalau lulus kita ketikkan lulus. Jangan lupa petiknya ya, karena dia adalah sebuah teks. Nah, jika no dia tidak lulus. Nah, tutup kurung. Nah, ini adalah rumusnya, sangat simpel sekali. Kita kopikan dan kita paste di sini. Sorry, belum Ibu copy ya. Di copy dan di paste. Oke, enter. Nah, ini langsung keluar hasilnya. Nah, ternyata dia lulus semua. Memang karena di situ lebih dari 75 semua ya. Ini Ibu ganti misalkan jadi 0. Nah, dia langsung keluar tidak lulus karena nilainya kurang dari 75.
Nah, ini untuk yang rumus if ya. Ini untuk yang tugas 1, Ibu contohkan yang tugas kedua. Nah, tugas yang kedua ini di sini keterangannya seperti ini ya. Jadi ada A itu dari 85 sampai dengan 100, B itu dari 80 sampai 84, C itu dari 75 sampai dengan 79, D itu dari 70 sampai dengan 74. Nah, tadi Ibu copy lagi ya rumusnya if. Rumusnya if itu ini. Nah, rumusnya if itu pertanyaan, if pertanyaan, yes dan jawaban no-nya. Nah, kita bisa lihat kalau seperti ini itu seperti apa. Kalau seperti ini berarti di sini ada 4 pertanyaan. Jadi di sini ada 4 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama apa? Pertanyaan pertama if. Ya, Ibu ketikkan seperti ini aja. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dia masuk di kategori yang ini. Jika dia lebih dari 86. Ini 85 ya, sorry. 85. Oke, betul. 85 ke atas sampai 100 dia hasilnya adalah A. Jadi pertanyaannya jika nilainya lebih dari 85, gini kan? Jawaban yes-nya adalah A. Betul. No-nya, jika dia tidak lebih dari 85, maka dia masuk ke kategori yang di bawahnya. Bukan hanya B, tapi bisa jadi dia mendapat nilai C atau mendapat nilai D. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa langsung no-nya itu kita langsung judge B, tapi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ya kan? Selanjutnya kalau no kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua apa? Jika nilainya lebih dari nilainya 80 ke atas. Jadi 80 ke atas 1 sampai 84. Nah, yes-nya dia berarti ya betul B. Ya. Jadi nilai yes-nya dia adalah B. No-nya masuk ke pertanyaan yang selanjutnya karena bisa jadi dia dapat C atau D. Nah, jadi no-nya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga apa? Nilainya lebih dari 75 kah? Kalau lebih dari 75 berarti dia dapat C. Kalau no, berarti dia masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ya, bisa dipahami ya. Pertanyaan yang keempat. Jadi kalau di sininya ada 4, berarti pertanyaannya ada 4. Nah, kalau kayak yang di atas, jika rata-ratanya lebih dari 75, berarti pertanyaannya hanya 1. Nah, yang ini pertanyaannya otomatis ada 4. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah apakah nilainya lebih dari 70? Ya, jika yes, berarti dia dapat D. Jika no, anggap saja dia dapat E. Nah, ini sudah selesai logikanya. Lalu bagaimana tulisan di Excel-nya? Nah, kita terjemahkan satu-satu ya. If. Nah, berikutnya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nilainya lebih dari 85. Nah, ini kita lihat ya. Yang dijadikan nilai itu yang ini. Jadi nilai akhir yang dikonversikan menjadi keterangan itu yang nilai akhir. Nilai akhir ini kalian bisa lihat di sel U berapa? U11 ya. Atasnya U, kirinya 11. Jadi nilai akhirnya di sel U11.
Jadi ini U11. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah U11 lebih dari 85? Ya kan? Koma. Terus kita yes. Jawaban yesnya apa? Dapat A. Selanjutnya koma. Jawaban yang tidak. Jawaban yang tidak ternyata kita diisi pertanyaan. Nah, kita isi lagi if. Kemudian apakah nilainya lebih dari 80? Jadi U11 lebih dari 80. Nah, jika lebih maka yesnya dia B. Ya, yesnya B. No-nya ternyata pertanyaan yang ketiga. Kita isi lagi dengan if. Nah, no-nya ternyata pertanyaannya jika nilainya lebih dari 75. U11 lebih dari 75. Nah, yesnya apa? Yesnya C. Nah, no-nya apa? No-nya ternyata pertanyaan keempat. Apakah nilainya lebih dari 70? Makanya di sini diisi dengan if lagi. If U11 lebih dari 70. Nah, yesnya apa? Oke, ini jangan sampai ketinggalan petiknya ya. Yang pertanyaan keempat, apakah nilainya lebih dari 70? Yesnya dia D. Nah, kalau dia nggak lebih dari 70, dia no-nya adalah E. Jadi di sini nilainya E. Nah, kita membuka kurung ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Otomatis kita menutup kurung sebanyak 4. Kita copy dan kita paste di sini. Enter. Nah, ternyata langsung keluar. Memang betul ya, 69 ini kurang dari 70, makanya nilainya E. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi yang 85 ke atas ya betul ya, 85 ke atas dia dapat A semua. Yang 80 sampai 85 dia dapat B. Yang 75 sampai 80 dia dapat C ya. Oke ya, bisa dipahami ya.